Disebut layak main di Liga 1 Korea, sosok ini tak mau Asnawi Mangkualam tinggalkan Jeonnam Dragons. Sintayong ngamuk kehilangan 9 pemain untuk Piala AFF U23. Gagal jadi WNI, Justin Hubner pamer promosi ke tim utama Wolves. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can... Performa apik yang ditunjukkan oleh Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bersama Jeonnam Dragons di 2 pertandingan terakhir berhasil mencuri perhatian pelatih Lee Jang-kwon. Tampil sebagai starter di pertandingan menghadapi pemuncak klasemen Liga 2 Korea Selatan Jeonnam FC, Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan performa impresifnya. Bermain sejak menit pertama, Asnawi Mangkualam dipercaya untuk bermain sebagai fullback oleh pelatih Lee Jang-kwon. Di laga tersebut, para penyerang Jeonnam FC terlihat kewalahan dan frustasi menghadapi penjagaan ketat Asnawi Mangkualam sepanjang laga. Dan benar saja, pemain sayap Jeonnam FC Gui Herme hingga top skor kedua Jeonnam FC Ki Jong-kwon tak berkutik dijaga oleh Asnawi Mangkualam. Bahkan sayap cepat milik Jeonnam FC yakni Park Min-seo yang masuk di babak kedua pun tak bisa berkutik di laga tersebut. Di akhir pertandingan, Asnawi Mangkualam menjadi pemain Jeonnam Dragons dengan rating tertinggi yakni 4,7 di laga tersebut. Asnawi juga unggul dari beberapa statistik di pertandingan tersebut, mulai dari intercept hingga duel 1 lawan 1. Dengan performa impresif yang telah ditunjukkan di usia U23 tahun, bukan tidak mungkin jika Asnawi Mangkualam bisa mencapai impiannya untuk masuk ke Liga 1 Korea Selatan dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan performa apiknya di laga tersebut, pelatih Jeonnam Dragons Lee Jang-kwon pun mengakui kualitas dari Asnawi Mangkualam. Bahkan pelatih Jeonnam Dragons itu mengakui kalau dirinya ingin Asnawi Mangkualam segera naik ke Liga 1 Korea. Namun ia menyadari kalau peran Asnawi Mangkualam bersama dengan Jeonnam Dragons sangat vital. Saya tahu dia sudah harus di Liga 1 Korea, tapi perannya masih sangat penting untuk tim. Dan ini sangat berat jika dia meninggalkan tim di tengah kompetisi. Permainannya sangat indah di 2 laga terakhir dan strategi kami berhasil menaruhnya sendiri ketika serangan balik lawan, ungkap Lee Jang-kwon. Ketua Umum PSSI Erick Thohir percaya bahwa Frank Wormuth akan memberikan kontribusi besar dalam membantu timnas Indonesia U17 semakin matang dalam mengarungi Piala Dunia U17 2023. Pengalaman yang mentereng yang dimiliki Frank Wormuth menjadi nilai tambah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda Asia. Sebelumnya, Frank Wormuth telah menjabat sebagai Ketua Infrastruktur Pelatih Federasi Sepak Bola Jerman dari Januari 2008 hingga Maret 2018. Selama masa itu, dia juga telah sukses melatih timnas Jerman U20 dari Juli 2010 hingga Agustus 2016. Dalam karir terakhirnya, Frank Wormuth telah menangani 2 klub Belanda. Dia menjadi pelatih Heracles Almelo dari Juni 2018 hingga Mei 2022 dengan mencatatkan 139 pertandingan di bawah kepemimpinannya. Selanjutnya dia melatih FC Groningen dari Juli 2022 hingga November 2022 dengan memimpin 15 pertandingan. Kini PSSI telah menunjuk Frank Wormuth sebagai pendamping pelatih timnas U17 Indonesia yang dipimpin oleh Bima Sakti. Dia akan mendampingi Bima Sakti selama persiapan yang dilakukan oleh skuad Garuda Asia, termasuk saat timnas Indonesia U17 menggelar pemusatan latihan di Jerman pada bulan September sampai Oktober 2023. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah menggelar pemusatan latihan di Jakarta, dan pemusatan latihan ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 28 Agustus 2023. Semua persiapan ini dilakukan guna mempersiapkan timnas Indonesia U17 dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023 nanti. Sintayong ngamuk kehilangan 9 pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Juru taktik asal Korea Selatan ini tak bisa memainkan 9 pemain andalannya karena alasan berbeda. Rafael Struijk, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand takkan bisa tampil karena Piala AFF U23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA.
Karena itu, klub-klub mereka takkan mengizinkan Elkan Bagot dan kawan-kawan membela skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Kemudian 4 nama lainnya adalah Muhammad Ferrari, Ginanjar Wahyu, Franky Misa, dan Kakang Rudianto. Mereka tengah menjalani pendidikan kepolisian sekira 5 bulan, sehingga dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tenaga Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sejatinya sangat diandalkan Sintayong di timnas Indonesia U23, sebab Sintayong sudah paham betul kualitas Kakang Rudianto serta kolega saat memperkuat timnas Indonesia U20. Lantas, sanggupkah Sintayong membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 di tengah keterbatasan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengeluarkan konfirmasi. Ia tak membebankan target juara kepada Sintayong di Piala AFF U23 2023. Erick Thohir lebih menargetkan skuad Garuda Muda berjaya di kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung di Solo pada 6-12 September 2023. Justin Hubner memamerkan kalau dirinya baru saja promosi ke tim utama Wolves usai batal dinaturalisasi Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya @justinhubner5. Dalam unggahannya, bek 19 tahun tersebut memamerkan kalau dirinya tengah berlatih di tempat latihan. Lalu captionnya tertulis berada di skuad utama di Portugal. Bersama tim utama di Portugal, kata Justin Hubner pada akun Instagramnya. Skuad Wolves sedang berada di Portugal untuk melaksanakan pramusim jelang dimulainya musim kompetisi 2023-2024. Terdekat, mereka akan menghadapi FC Porto pada tanggal 25 Juli 2023 mendatang. Justin Hubner kini pun berpotensi untuk tampil pada laga uji coba tersebut. Sebelum masuk ke skuad utama, Hubner bermain bersama Wolves U21 musim lalu. Dia melakoni total 18 pertandingan di semua ajang dengan mencatatkan 2 assist. Kini ia mendapatkan tantangan baru untuk bisa menampilkan performa impresif agar bisa masuk skuad inti Wolves. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti bisa bernapas lega setelah ada komunikasi dengan pemain Tottenham Hotspur. Seusai rencana, pemain muda Tottenham Hotspur tersebut akan diplot Bima Sakti di timnas Indonesia U17 sebagai gelandang bertahan sesuai dengan posisi aslinya. Kedatangan pemain FPL ini akan menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti untuk Piala Dunia tahun ini. Pemain incaran Bima Sakti tersebut bernama Gabriel Hanwil-Hawking yang kini menjadi andalan Tottenham Hotspur U19. Bima Sakti kepincut dengan statistik bermain Gabriel di Tottenham Hotspur yang sudah bermain sebanyak 25 kali musim ini dan mencetak 2 gol. Memiliki tinggi badan 174 cm, maka Gabriel akan menjadi pilihan sempurna bagi Bima Sakti untuk memperkuat lini pertahanan timnas U17. Apalagi di ajang Piala Dunia U17, timnas Indonesia akan bertarung dengan pemain-pemain yang secara fisik jauh lebih besar dari rata-rata pemain Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23 Indra Safri telah mengungkapkan rencananya untuk membentuk skuad timnas Indonesia U24 yang akan tampil di sepak bola Asian Games. Indra berencana menggabungkan pemain dari 4 generasi. Indra Safri telah memaparkan rencana persiapan timnas Indonesia U24 terkait Asian Games kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Skuad Garuda Muda akan ambil bagian dalam event Asian Games 2022 yang berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 tersebut. Dalam roadmap yang diserahkan kepada Ketua Umum PSSI, Indra Safri sudah menentukan pemain-pemain yang akan dibawa ke Cina. Diskusi mengenai hal ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Indra Safri menyatakan bahwa dia akan membawa beberapa pemain dari 4 generasi, termasuk pemain dari timnas U20 yang tak berhasil tampil di Piala Dunia U20 2023, serta pemain-pemain yang menjadi juara SEA Games 2023 bersama timnas U23. Ada 4 generasi pemain yang akan digabungkan dalam skuad, termasuk pemain kelahiran 1999 dan pemain senior yang diizinkan untuk dibawa. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no.